Assalamualaikum bosku. Apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukses selalu bosku ya. Berjumpa kembali dengan kami bos, channel Tuah Kabon yang insya Allah akan memberikan informasi kepada Anda yang mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan bagi kita bersama. Oke bosku, di edisi hari ini kita akan melakukan pemupukan yang kesekian kalinya di tanaman terong. Ya bosku, jadi di hari ini terong kita sudah menunjukkan ada bakal-bakal bunga. Nah, seperti ini bos. Nah, ini juga ada bos. Alhamdulillah bos, tanaman kita sangat subur, hijau royo-royo, walaupun beberapa hari yang lalu sudah terkena penyakit layu fusarium dan kita tangani dengan menggunakan jamur trichoderma seperti yang teman atau bos lihat di video yang lain. Nah, inilah bos penampakan tanaman kita yang terserang layu fusarium. Jadi bos, layu fusarium ini memang sangat kuat bos. Nah, seperti ini penampakannya. Sangat kuat bos, layu fusarium. Jadi bagi teman-teman yang terkena penyakit fusarium, diharapkan berhati-hati dan harus melakukan perawatan yang sangat intensif. Anda bisa lihat bagaimana keganasan fusarium di tanaman Pak Tuah. Dengan tanaman yang begini subur, kemudian diterpa badai fusarium, kolep bosku. Nah, seperti ini. Tapi tidak mengapa, tanaman kita masih banyak juga yang bagus daripada yang mati. Jadi mudah-mudahan sebagai pelajaran buat teman-teman, kalau sudah terkena layu fusarium, diharapkan kuatkan doa, karena sangat sulit sekali dikendalikan ya. Kemarin kita menggunakan trichoderma asli buatan dari laboratorium, juga masih belum mampu bosku untuk mengendalikan secara maksimal. Wah bos, ada yang rusak bos bunganya. Oke, kita beralih ke pemupukan. Jadi pupuk apa yang akan kita gunakan di masa generatif seperti ini? Jadi bos, tanaman ini sudah masuk di masa generatif. Jadi tanaman itu memiliki dua fase pada umumnya, yakni masa vegetatif dan masa generatif. Jadi masa vegetatif itu adalah masa pertumbuhan di mana tanaman kita memerlukan nitrogen yang cukup besar agar pembelahan sel semakin berkembang. Karena kita berfokus di masa vegetatif itu adalah untuk mempertumbuhkan baik dari batang, daun, serta akar, sehingga tanaman kita bisa menjadi subur dan hijau royo-royo. Namun di fase generatif, yakni masa pembuahan, hal itu akan sangat berbeda kita berikan bosku. Jangan kita berikan lagi racikan pupuk di masa vegetatif. Karena jika kita lakukan pemberian pupuk dengan dosis yang keliru, yang seharusnya untuk vegetatif lalu kita berikan pada masa generatif, maka yang akan kita dapati adalah banyaknya bunga-bunga yang berguguran. Sedangkan bunga itu adalah bakal buah yang pada akhirnya buah pun akan menjadi gugur dan tidak ada. Dalam arti kata zong bosku. Oleh sebab itu, pemberian pupuk yang tepat pada masa generatif saat ini merupakan sebuah solusi yang tepat untuk menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi. Oke bos. Oke bosku ya. Jadi pupuk apa yang akan kita gunakan? Cukup sederhana bosku. Kalau di waktu-waktu yang dahulu kita menggunakan pupuk itu meracik.
dengan pemberian pupuk fosfat, kemudian kalium, kemudian ditambah dengan urea lagi. Tapi sekarang kita menggunakan pupuk yang sudah diracik oleh perusahaan, bosku. Jadi pada hari ini kita menggunakan pupuk grower. Anda tidak mesti sama menggunakan pupuk grower seperti kami. Anda bisa menggunakan pupuk yang lain, yakni pupuk apa saja. Yang penting kita menggunakan pupuk itu di masa generatif adalah dengan kandungan kalium yang lebih tinggi dari kandungan yang lain. Jadi bos, di grower ini memiliki kandungan kalium ini cukup tinggi. Kandungan di pupuk grower ini adalah 15/9/20 plus Te. Te di sini adalah trade element yang artinya memiliki kandungan hara mikro, ya bosku. Jadi sangat tepat sekali pupuk ini kita pergunakan untuk masa generatif karena memiliki kandungan tadi kalium yakni sebesar 20%, sehingga pembentukan bakal bunga, bakal buah juga semakin bagus dan sangat tepat sekali. Karena di masa generatif seperti ini tanaman sangat memerlukan kalium yang cukup besar. Namun bosku, kita harus menggunakan penambahan lagi pupuk agar tanaman ini akan selalu tidak gugur. Nah ini bosku, kita menggunakan pupuk KNO putih. KNO putih ini adalah sebuah pupuk yang memiliki kandungan yang cukup bagus lagi sebagai kombinasi sempurna antara grower dengan pupuk ini, namanya pupuk kalium nitrat bosku, agar tanaman ini semakin terjaga pertumbuhan bunganya dan tidak gugur dan rontok. Dengan kandungan yang cukup tinggi juga kaliumnya, yakni 45%, dengan nitrogen hanya 13%. Jadi bosku, dengan kondisi nitrogen 13% ini berarti tanaman kita juga hijau daunnya nanti akan semakin kuat bosku. Jadi di samping buahnya, bakal bunganya juga tidak rontok, dan juga daunnya akan masih seperti semula, yakni hijau royo-royo. Oke bosku ya, jadi kita pergunakan saja di dua pupuk ini, pupuk grower dan pupuk PN Pril. Anda juga bisa menggunakan produk yang lain jika Anda tidak menemukan PN Pril. Yang jelas Anda hanya menghitung atau melihat kandungan yang ada di sini, yakni 13/45. 13% nitrogen, 45% kalium. Oke bosku ya. Jadi bos, sekitar 4 hari lagi kita akan menggunakan pupuk yang berbeda dengan adanya tambahan pupuk terbaru yang ini seringkali tidak digunakan oleh petani karena mungkin kurang informasi atau memang tidak mengetahui bahwa ada lagi pupuk yang seharusnya kita gabung di sini. Jadi pada hari ini Pak Tuah masih belum ke pasar, jadi belum beli, dan juga memang masih belum waktunya kita pergunakan pupuk tersebut karena memang tanaman kita ini masih dalam fase awal generatif. Oke bosku ya, semoga bermanfaat informasi pada hari ini. Mudah-mudahan berkah selalu untuk kita bersama. Ikuti terus channel Tuah Kebon, yang mudah-mudahan Anda akan mendapatkan tambahan-tambahan pengalaman, tambahan informasi yang tentunya bisa menambah referensi di dalam berbudidaya tanaman Anda. Jadi jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya, kemudian ditekan like-nya dan di-share ke teman-teman agar bisa bermanfaat. Serta juga jangan lupa tinggalkan jejak, yakni komen, like, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, sampai jumpa di video yang akan datang.